At-Tariq yang datang di malam hari, atau yang mengetuk, atau yang memukul, atau yang menempuh jalannya. Secara arti bahasa banyak maknanya. Akan tapi yang ingin Allah maksudkan At-Tariq di dalam surat ini yaitu An-Najmu Tsaqib, bintang yang sinarnya sangat kuat, sangat menembus ya. Seperti kayak lightingnya. Sorotan cukup kuat. Enggak apa-apa. Hari cuma itu aja. Mau ngantuk gak jadi ngantuk. Maka apa? At-Tariq An-Najm, bintang yang sinarnya sangat tajam. Kalau dalam tafsirnya di antara tafsir As-Sa'di beliau menyebutkan al-mudhi alladhi yaskubu nuruhu, bintang yang cahayanya menembus sehingga dia yakhriqus samawat, menembus semua langit-langit. Langit kita ketahui ada 7 lapis. Allah mengatakan sab'an shidadah, ada 7 lapis langit. Dan dalam hadis yang lain disebutkan setiap satu langit itu tebalnya perjalanan 500 tahun. Satu langit ya. Dikali 7. Maka bintang ini menembus semua langit-langit itu. Hatta yurafil ardi, sampai akan tajamnya cahaya bintang tersebut itu bisa dilihat di bumi. Sehingga ada tafsir lain menyebutkan itu bukan semua bintang, tapi bintang khusus. Kalau kita perhatikan di langit kan ada ya bintang itu yang dia cahayanya lebih kuat dibandingkan bintang-bintang yang lain. Maka ada ulama tafsir mengatakan itu bintang yang dimaksud. Atau ya, bahwasanya semua bintang-bintang yang cahayanya kuat menembus ke semua langit-langit sampai bisa dilihat di bumi. Maka berbicara mengenai bintang tadi Allah menyebutkan bintang yang Allah maksud At-Tariq yaitu An-Najmu Tsaqib, yang mengetuk, yang datang di malam hari adalah bintang. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan bintang dengan sifatnya At-Tariq. Wallahu alam bisawab. Allahu alam bisawab. Kalau ulama tafsir ya, dia cukup melihat sesuai dengan yang ada. Bahwasanya apa? At-Tariq itu punya banyak arti. Mengetuk, yang datang di malam hari, yang memukul, yang menempuh perjalanan secara bahasa. Kemudian apa itu Tariq? Bintang yang cahayanya sangat kuat. Ini secara ulama tafsir. Wallahu alam bisawab ya. Dalam penelitian itu ada di antara bintang-bintang tata surya itu yang dia punya sifatnya mengetuk. Jadi ada di antara bintang-bintang itu yang ketika dia itu mengetuk sifatnya. Nanti bisa dilihat di YouTube. Bintang At-Tariq. Itu apa? Nanti akan ditampilkan di antara bintang-bintang yang ada di alam semesta ini, di angkasa itu. Ada bintang yang dia itu memiliki suara. Di suara yang mengetuk. Kayak suara ketukan. Tok, tok. Ini apa? Ya, kalau istilahnya ini benar-benar terjadi ya. Subhanallah ya. Al-Quran berbicara sesuatu yang belum manusia itu sampai. Dan Al-Quranul Karim sifatnya tidaklah bertambah zaman, melainkan bertambah kuat. Karena banyak ayat-ayat yang mungkin zaman dulu itu gak kepikiran. Tapi setelah berjalannya waktu, itu maknanya luar biasa. Terbukti secara ilmiah. Sebagai contoh ya, firman Allah Subhanahu wa taala ya. Walidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki itu punya 2 bagian dalam ilmu waris. Benar, Pak? Anak laki-laki memperoleh 2 bagian. Jadi kalau ada anak laki-laki 1 sama perempuan, maka laki-laki dapat
porsi secara ilmu waris. Ayat ini pernah diteliti ketika terjadi permasalahan di Amerika ya. Ada seorang ibu dua ibu yang lahirnya bersamaan. Qadarullah, tidak tahu gimana ceritanya, akhirnya apa? Ketika sudah lahir, anaknya ditaruh di tempat yang sama sehingga si bidannya itu kesulitan. Ini anak yang pertama yang mana nih ibunya? Tentu zaman itu belum ada teknologi yang sekarang yang bisa langsung mengetahui gitu. Ini bayi laki-laki ini milik ibu yang pertama apa ibu yang kedua? Karena ada dua bayi antara laki-laki sama perempuan. Singkat cerita harus diputuskan karena biar dia mendapatkan ya ASI ibunya yang beneran yang melahirkan. Singkat cerita bahwasanya apa? Para dokter tidak bisa memutuskan. Akhirnya ada dokter muslim. Ditanya, "Hei dokter muslim, bagaimana pendapat mengenai persisian bayi ini?" Bayi laki-laki ini milik ibu yang pertama dan yang kedua. Karena ada dua bayi, perempuan sama laki-laki. Singkat cerita akhirnya apa? Si dokter muslim tanya kepada syekhnya, gurunya di Mesir. Ya syekh, ada kejadian ini dan itu diceritakan kisahnya, kemudian minta pendapatmu. Ini gimana cara menentukannya gitu. Syekhnya mengatakan, secara medis saya tidak tahu akan permasalahan ini. Akan tetapi saya kok tidak tahu ya, kepikiran dengan satu ayat. Apa itu? Walidzakari mislu hadlil unsayain. Ini seakan-akan apa? Syekhnya ini ingin memberikan jawaban tapi belum terlalu berani karena secara ilmiah belum dibuktikan. Cuma bahwasanya apa? Bayi laki-laki itu punya dua porsinya dalam bab waris dan mungkin ada hikmah lain di belakang ayat ini. Akhirnya apa? Si syekh ini tidak berani menjawab dengan tegas, tapi dokternya paham maksudnya secara tidak langsung. Akhirnya diteliti air kencingnya si bayi, kemudian asinya si bayi, kemudian makanannya. Ternyata secara ilmiah benar terjadi. Bahwasanya apa? Kandungan ASI bayi laki-laki dengan perempuan beda. Bahwasanya kandungan ASInya laki-laki itu lebih banyak, 2 kali lipat daripada ASInya perempuan. Jadi kalau seorang ibu dia melahirkan anak laki-laki dan perempuan itu pasti beda ASInya. Baik secara apa banyaknya ASInya, kemudian kandungan vitamin-vitaminnya, bahkan sama apa? Kotoran yang dikeluarkan pun beda. Laki-laki lebih banyak kandungannya. Akhirnya setelah diteliti, maka apa ditetapkan bayi laki-laki ini ibunya. Apa yang bisa kita ambil yaitu firman Allah luar biasa. Al-Quran itu semakin bertambah tahun tidak semakin lemah. Akan semakin bertambah tahun semakin menguat makna-makna ilmiah kebenaran kedepannya nanti. Dan banyak ayat ya yang berbicara mengenai mukjizat ilmiah. Sehingga ma'an at-tariq wallahu alam bisawab dalam penemuannya bahwasanya ada bintang di antara bintang-bintang yang ada itu yang memiliki suara ketukan. Dan itu terdengar di luar angkasa. Baik, Allah bersumpah dengan langit dan bintang. Jika ada qasam, maka ada jawabul qasam. Jika ada sumpah, maka ada yang disumpahin. Apa yang disumpahin? Allah menegaskan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidaklah setiap jiwa melainkan memiliki penjaganya. Setiap dari kita, Pak, itu ada penjaganya. Jadi tidak usah takut dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Kita sudah punya asisten. Siapa asisten kita? Para malaikat. Kemanapun kita pergi, kita nggak sendirian. Ada asisten kita dari kalangan para malaikat. As-Sa'di menegaskan setiap jiwa dari kita itu ada malaikatnya. Yahfadu 'alaiha a'malaha as-salihatu was-sayyi'ah, yang akan menjaga, mencatat perbuatan-perbuatannya yang baik maupun yang buruk. Wa satujza bi 'amalihal mahfud 'alaiha,
dan kelak nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apa? Asistennya akan senantiasa mendampingi kemanapun dia pergi. Tapi apa? Dia tugasnya mencatat. Kemanapun dia pergi ada catatannya. Dan di antara sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Infitar. Dalam surat Al-Infitar menegaskan wa inna 'alaikum lahafidhin. Di ayat 10, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada kalian ada para penjaga. Siapa itu? Para malaikat yang mereka kiraman katibin, yaitu mereka malaikat-malaikat yang mulia lagi mencatat, yang mereka mengetahui semua apa-apa yang kalian kerjakan. Dan mengenai ayat ini, para ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah para malaikat mengetahui semua amalan seorang hamba, baik yang dohir, yang nampak, dari lisannya, perbuatannya, dan juga isi hatinya? Pendapat yang pertama, iya. Para malaikat mengetahui semuanya, baik ucapan lisannya, perbuatannya, isi hatinya, setelah beritahu. Pendapat yang kedua, bahwasanya para malaikat hanya mengetahui amalan dohir, lisan, kemudian anggota badan. Akan tapi perkara hati hanya Allah yang mengetahui. Terjadi ikhtilaf para ulama ketika menafsirkan ayat ini dan surat Al-Infitar. Apakah para malaikat itu mengetahui semua amalan? Dan amalan ada dua. Ada amalan zahir, ada amalan hati. Pendapat yang pertama itu menegaskan mengetahui semuanya. Dan perkara hati Allah beritahu kepadanya. Bahkan Ibnu Katsir juga yang lainnya menyebutkan jika seorang hamba itu punya niat yang baik, itu ada bentuknya. Dan yang mengetahui hanya kalangan para malaikat. Tapi kalau manusia tidak. Yang kedua, tidak. Para malaikat hanya mengetahui perkara zahir. Allah bersumpah dengan langit dan bintangnya. Kemudian Allah menegaskan jawabul qasamnya, tidaklah setiap jiwa melainkan ada penjaganya. Apa korelasi antara langit, bintang, dan para malaikat? Maka disebutkan dalam kitab Tadabbur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga langit. Langit itu dijaga. Langit punya berita-beritanya, punya informasinya, yang informasi dan berita langit dijaga. Dijaga dengan apa? Bintang-bintang. Kita bisa perhatikan di dalam surat Al-Mulk dan di dalam surat Al-Jin. Dan di dalam surat Al-Mulk Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Maka faedah adanya bintang satu sebagai hiasan langit. Kapan langit itu indah? Di antaranya ketika banyak bintang-bintangnya. Demikian pula gombalannya para suami kepada istri. Ketika melihat wajahnya penuh dengan jerawat, wajahnya penuh dengan bintang-bintang. Itu awal menikah. Begitu Bu ya. Ibu diam semua nih. Indahnya langit itu di malam hari dengan adanya bintang-bintang. Yang kedua, Allah katakan, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai apa? Rujuman, rajam. Alat pelempar setan
yang mencoba untuk mencuri-curi berita langit. Dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, bangsa jin itu setiap malam naik ke atas langit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, naiknya itu panjat pinang, bersusul-susul itu. Berapa jin ya ke atas? Sampai ke atas langit. Dan mereka itu di langit punya tempat-tempat tongkrongan. Ini nggak cuma anak muda yang punya tempat tongkrongan di pojokan. Bangsa jin punya tempat tongkrongan. Apa bahasa sekarang? Kongko kopi. Allah menegaskan dalam surat Al-Jin, kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Dalam surat Al-Jin. Bisa dibuka itu. Surat Al-Jin. Itu luar biasa. Ada surat namanya Al-Jin. Yang ada apa? Yang ada mushaf atau aplikasi HP, dibuka itu. Ternyata jin itu ada punya tempat tongkrongan. Di ayat 9. Kelas surat Al-Jin adalah surat yang memberitahukan kepada kita tentang apa? Berita-berita jin. Jadi kalau pengen tahu tentang jin, itu nggak usah jauh-jauh. Al-Quran sudah menceritakan. Nggak usah pergi ke orang waras. Nggak waras. Orang tidak waras. Al-Quran Pak sudah kompleks semuanya. Apa sih yang kita mau cari? Semua itu ada. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Ini pernyataan bangsa jin. Dan sesungguhnya kami bangsa jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit. Jadi apa? Punya tempat-tempat maq'id, tempat-tempat duduk di langit. Apa tujuannya? Lis-sama', untuk mencuri berita langit. Dulunya, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, wa man yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Maka barang siapa yang sekarang mencuri dengar kabar langit naik ke atas, akan dilempar dengan apa? Shihaban rasada, panah api yang mengintai dari bintang-bintang. Jadi dulu bintang belum Allah aktifkan untuk melempar. Semenjak diutus Nabi Muhammad SAW, diturunkannya Al-Quran, maka Allah aktifkan bintang menjadi alat pelempar. Oleh karenanya, kalau kita melihat ada meteor jatuh, bintang jatuh, pernah melihat, Pak? Berarti apa? Ada setan yang sedang dilempar. Hah? Ada bintang? Khurafat. Kita apa? Kita ke Quran ya. Jadi apa? Ada bangsa jin yang nakal mau mencuri berita langit, dilempar sama bintang. Ini informasi yang luar biasa. Apalagi kalau kita kaitkan dengan surat Al-Qadr. Itu luar biasa. Ada orang itu masuk Islam, seorang astronom, peneliti bintang-bintang, masuk Islam gara-gara sebabnya apa? Mendapatkan kenyataan ilmiah dari surat Al-Qadr. Jadi beliau mengatakan, penelitian saya setiap malam itu ada bintang jatuh. Setiap malam ada bintang jatuh. Dari setiap tahunnya hanya ada satu malam yang gak ada bintang satupun yang jatuh. Dan aku bertanya-tanya, ada apa fenomena ini? Ada satu malam dari setiap tahunnya, Pak, gak ada bintang yang jatuh. Padahal tiap malamnya ada bintang jatuh. Dia mendapatkan jawabannya dalam surat Al-Qadr. Ayat terakhir gimana? Ayat terakhir nih.
Ramadan nih. Salamun ya hatta matla'il fajar. Apa arti salam? Sejahtera, selamat. Kalau kita baca tafsirnya, hilangnya semua keburukan-keburukan dan kejadian di langit. Karena di malam Lailatul Qadar, Allah turun ke langit dunia. Para malaikat juga turun ke langit dunia, memenuhi langit dunia. Sehingga keadaan apa? Sejahtera. Ya, kalau para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, kira-kira setan berani naik ke atas nggak, Pak? Enggak. Sehingga apa? Dia mendapatkan kenyataan ilmiah. Inilah yang saya cari. Akhirnya dia masuk Islam. Karena apa? Bahwasanya ditegaskan dalam surat Al-Qadar. Salamun, kesejahteraan. Iya, malam itu. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar. Di malam Lailatul Qadar, langit itu tenang keadaannya. Kembali kepada ayat tadi. Bahwasanya apa? Bangsa jin ketika mereka mau mencuri dengar, Allah lempar dengan panah-panah api yang mengintai, yaitu bintang-bintang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga langit dengan bintang-bintang. Kapan? Semenjak diutus Nabi Muhammad SAW dan diturunkannya Al-Quran. Allah yang menegaskan bahwasanya Quran itu adalah firman Allah yang suci. Sebagaimana proses turunnya itu dijaga. Tidak akan bercampur dengan perkataan setan ataupun apa was-was dari setan. Tidak ada. Demikian pula Allah jaga di dunia. Sehingga apa? Kalau kita perhatikan penurunan Al-Quran, sejak dari langit turunnya sudah Allah jaga. Sampai ke dunia pun kepada manusia Allah akan jaga. Maka kitab suci yang akan senantiasa utuh sampai hari kiamat hanyalah Al-Quranul Karim. Dan itulah firman Allah dalam surat Dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan al-dzikr Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Atau dalam surat Al-Qiyamah, yang bahwasanya Allah SWT mengatakan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Quran dan akan membacakannya. Di antara janji-janji Allah memberikan garansi Al-Quran akan senantiasa terjaga. Jadi jika ada orang yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak otentik, ya, ini bertentangan dengan firman Allah. Manakah yang lebih kita percaya? Perkataan mereka orang-orang liberal atau perkataan Allah? Tentunya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga berita-berita langit. Allah jaga langit dengan bintang-bintang. Apa korelasinya dengan ayat At-Tariq? Sebagaimana Allah menjaga langit dengan bintang-bintang, demikian pula Allah menjaga setiap jiwa dengan para malaikat. Apa yang dijaga? Amalan-amalannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang dia itu berbuat sesuatu tidak ada catatannya. Semua ada catatannya. Oleh karena ketika kelak nanti manusia di hadapan Allah, Allah mengatakan wa'uridu ala rabbika saffan dalam surat Al-Kahfi. Dan mereka akan dihadapkan kepada Allah secara bersamaan. Masing-masing satu orang berhadapan dengan Allah. Yang ketika dibacakan catatannya, dan dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya nanti seorang hamba akan diberikan kitab catatan. Yang catatannya ada 99. Setiap satunya sejauh mata memandang. Bagaimana? Dari sejak balik sampai wafat itu ada catatannya semua. Semua amal dicatat. Kemudian Allah mengatakan, para malaikat mengatakan, hai fulan, apakah kamu mengerjakan ini dan itu, di jam ini dan itu, berbuat ini dan itu? La yungkiru min dzalika syai'a. Hamba tersebut tidak bisa mengingkari sedikit pun. Sampai dia mengatakan, ya wailatah.
Alangkah celakanya diriku. Mali hadal kitab, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan kecil apapun atau besar melainkan dicatat dengan sempurna. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikrah. Pada hari itu ketika didatangkan neraka jahanam kemudian manusia dihisab, udah teringat semuanya dengan semua apa yang dikerjakan. Tapi kesadaran ingatan itu tidak ada lagi manfaatnya. Maka dia mengatakan, yaqulu ya laitani. Dia mengatakan, ya Allah, celakanya diriku. Ini penyesalan. Ya laitani, celakalah diriku. Alangkah baiknya seandainya aku dulu qaddamtu li hayati. Aku mempersembahkan amal kebaikan li hayati untuk kehidupanku yang nyata ini. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dengan bintang-bintang, Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap jiwa dengan para malaikat yang akan mencatat amalan-amalannya. Oleh karenanya dalam surat Tariq tadi, was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Apa at-tariq? An-najmus tsaqib, bintang yang sangat kuat cahayanya menembus ke bumi. Setelah Allah bersumpah dengan langit dan bintang, Allah mengatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa ada penjaganya, asistennya dari kalangan para malaikat. Apa di antara tadaburnya, pesannya? Jika setiap gerakan kita, ucapan kita ada yang nyatat, maka apa? Seorang muslim mukmin yang mempercayai akan adanya para malaikat, mempercayai adanya hari akhirat, hari perjumpaan dengan Allah, dia sangat memperhatikan ucapannya, perbuatannya. Kayak anak pesantren lah gitu. Anak pesantren masuk pesantren ada peraturan wajib berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab dicatat namanya, Pak. Maka apa? Dia gak akan mudah-mudah mengatakan bahasa-bahasa yang lain kecuali bahasa Arab. Bahkan sampai saking takutnya bahasa Indonesia di Arab-Arabkan. Ketika baru main tenis gitu kan, netnya itu baru gak lurus gitu. Maka apa? Karena takut dicatat sama jasus namanya itu, mata-matanya. La tu tarik ya akhi. Maksudnya apa? Jangan ditarik-tarik netnya gitu. Apa? Saking takutnya akan kalau dia pakai bahasa Indonesia dicatat sama apa? Bagian bahasa. La tu tarik bahasa Arabnya. Enggak, itu salah. Cuma apa? Karena ketakutan tadi, ketika seorang hamba menghadirkan kita ini setiap ucapan, perbuatan, pandangan kita, pendengaran kita ada pencatatan, maka kita enggak akan berkata-kata yang enggak kalau dia mendatangkan mandat kepada kita. Baik, berikutnya Allah menegaskan falyanzuril insanu mimma khuliq. Hei manusia, lihatlah tanda kebesaranku. Lihatlah tanda kemahakuasaanku. Dengan apa? Coba lihat pada dirimu sendiri. Ini apa? Allah memerintahkan kita untuk bertafakur. Dan tafakur itu di antara ibadah. Ini apa? Merenung. Itu di antara ibadah. Jadi tidak sebatas sholat, kemudian puasa. Bertafakur, melihat tanda-tanda kebesaran Allah adalah merupakan ibadah hati. Jadi kalau para suami mau jalan-jalan ke puncak itu khusnudon saja. Mungkin saja Pak, baru tadabbur alam. Kemana Bi? Ke puncak. Ngapain? Tafakur. Ini apa ya? Bertafakur. Melihat tanda-tanda kebesaran adalah ibadah. Bukan ngelamun ya. Kalau ngelamun beda lagi.
Ini bertafakur, Masya Allah gitu kan. Kok bisa ya ada gunung dengan segala isinya, ada air terjun, dan seterusnya. Makanya kalau kita perhatikan dalam firman Allah ya, wa yatafakkaruna fi khalqis inna fi ikhtilafil laili wan nahar inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulil albab, yang menggunakan akalnya. Dalam Quran ada 3. Ada ulil albab, ada ulil nuha, ada ulil bukan ulil absar yang itu loh. Ini ulil absar beneran nih. Ulil nuha, ulil albab, ulil absar. Dinamakan ulil nuha, arti nuha adalah akhir. Dalam artian orang itu ada orang yang ketika belum dikasih akhirnya udah tahu akhirannya. Kayak dokter gitu kan. Ada pasien datang. Kenapa? Mbak lidahnya apa? Dijulurkan. Oh, dia langsung tahu. Si pasien belum selesai menjelaskan sakitnya apa, langsung tahu akhirannya. Makanya ulil nuha. Ulil nuha adalah orang-orang yang dia itu akalnya menembus batas. Belum diceritakan, ceritanya belum selesai, sudah tahu akhirannya. Tentunya apa? Dengan pengalaman, dengan ilmu yang dia miliki. Ada nggak gitu? Dia datang punya masalah. Dia belum cerita, kita udah tahu. Datang ke kita, wajahnya apa? Penuh dengan kegelisahan. Ini pasti apa? Kurang duit nih. Akhir bulan belum ada THR nih. ST sudah, STLR sudah, apa? Yang kurang belum apa? Teh poci sudah, apa? Paham? Bukan. Ini ulil duha. Kalau ulil apa nih? Ulil albab. Albab yaitu inti. Misalnya apa? Orang beli durian Pak, kan hijau. Tapi dia tahu isinya, ini pasti kuning. Atau beli kelapa, nah ini pasti isinya tebal nih. Nah, ada orang-orang tuh apa? Yang hanya melihat casing, dia tahu dalamnya. Bisa gitu Pak? Pak, bisa nggak gitu Pak? Melihat casingnya, tahu dalamnya. Bisa kan? Jadi apa? Dikasih buah apalah gitu kan. Durian misalnya. Hanya melihat kulitnya, dia tahu dalamnya. Ini namanya ulil albab. Yang terakhir ada ulil absar. Yaitu dia melihat sesuatu dengan ilmunya. Tentunya ilmu yang benar. Maka mengatakan ya, orang-orang yang mereka melihat tanda-tanda kebesaran dalam cipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, akan mendapatkan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketika setelah dia bertafakur, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, apa di akhirnya? Dia mengatakan, Subhan Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Tujuan dari bertafakur adalah mengagungkan Allah. Setelah bertafakur itu mengagungkan Allah. Bukan ketika dia bertafakur malah tambah sesat. Apa sesatnya? Enggak mau sholat lagi. Karena sudah nyampe derajat hakikat. Jadi apa? Ketika bertafakur, bukannya semakin rajin sholat, tambah semakin rajin tidak mau ke masjid. Apalagi sholat Jumat. Ketika ditanya, kenapa kok nggak sholat Jumat? Sudah sholat di Mekah. Jadi apa? Jumatan di Indonesia dengan Jumatan di Mekah sama. Sama nggak Pak? Enggak. Selisih berapa? 4 jam. Kalau kita sholat Jumat jam 12, berarti Mekah jam berapa? Jam berapa? Jam 8. Ini berarti apa? Sufinya belum belajar ilmu. Belum ke sana dia. Belum nyampe gitu. Maka apa?
Inti daripada mentadaburi tanda-tanda kebesaran Allah adalah menghadirkan rasa khasyah, rasa takut kepada, pengagungan kepada Allah. Dan berbicara mengenai pengagungan, Pak. Kalau dalam hati ada pengagungan kepada Allah, dia pasti rajin sholat. Orang kalau mengagungkan seseorang, itu gimana, Pak? Pasti dia akan tunduk, akan taat kepadanya. Sebagai contoh saja, misal ini, kita belajar di kelas nih. Kita dulu SMA kan, belajar di kelas. Diajari ustadznya itu Masya Allah, bersahaja, berwibawa, luar biasa. Kita itu segan banget. Kira-kira pas belajar di kelas kita berani gak apa? Sambil gini. Sambil apa? Sambil lay-lay, sambil meloncorkan kaki ke depan itu. Gak akan berani. Kenapa? Karena ini ustadznya itu yang dia agungkan, yang dia wibawai. Sama kayak para istri kalau baru menikah, Pak. Nggak mungkin dia itu menguap di depan suami kan baru nikah. Dijaga banget. Awal-awal ada ibu ya? Waduh, ada ibu. Nggak jadi ya. Nggak, ini Pak, contoh aja Bu ya. Masih bukan ibu sini, ibu yang di luar. Biasanya dari yang luar dari enggak. Puasa-puasa Pak, nggak boleh menyinggung perasaan. Maka apa? Ketika dia mengagungkan orang yang diagungkan, maka dia nggak akan berani yang enggak. Demikian pula apa? Jika para suami takut istri, takut karena cintanya, kasih sayangnya, maka apa? Dia gak akan berani-berani main di belakang. Tapi kalau suaminya sudah berani pada istrinya, menganggap bukan sesuatu yang diistimewakan dalam hatinya, ya sudah. Akan kurang apa? Kurang perhatian dan yang lainnya. Maka melihat bagaimana para suami itu cinta beneran, kasih sayangnya benar kepada istri, lihat bekas-bekasnya. Disuruh beli istri cabai, siap. Disuruh beli pampers, siap. Meskipun dia polisi sudah bintang itu, Pak belikan pampers buat anak itu, siap. Dan kenapa? Gak berani. Kenapa? Pengagungan kepada istrinya itu luar biasa. Seperti kayak apa istilahnya ya, putrilah gitu. Dan itu Pak sikap yang benar. Laki-laki beneran adalah yang takut para istri. Sebagaimana kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di zaman Umar bin Khattab ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang setiap pulang pasti diomelin sama istrinya. Pulang pagi omelin, pulang siang omelin, pulang sore omelin, pulang malam diomelin sampai dia mau frustasi, Pak. Putus asa. Akhirnya apa? Karena tidak berani sama istrinya, mau bikin laporan kepada Pak RT. Tapi setingkat khalifah. Khalifah siapa? Umar. Saya laporin ke Umar. Kenapa? Umar ini orangnya besar. Tinggi besar, kalau diam saja bikin kaget orang. Ini pasti apa? Kalau saya laporin Umar, pasti takut istri saya. Akhirnya bawa surat proposal mau laporan. Tentang apa? Istrinya yang suka ngomel. Akhirnya pergilah dia ke rumahnya Umar. Setibanya di depan pintunya Umar juga dimarah-marahin sama istrinya. Diam bertekuk lutut. Akhirnya apa? Si sahabat tadi mau salam nggak jadi salam. Kenapa? Melihat Umar yang sebesar itu. Umar tuh kalau naik kuda, kakinya sampai nemplok di tanah. Besar, tinggi, demnya bikin kaget orang. Itu saja dimarah istri, diam bertekuk lutut. Tidak bergerak. Akhirnya apa? Gak jadi salam, pulang lagi. Ketika pulang, dilihat sama Umar. Sahabat, mau kemana? Kenapa gak jadi salam? Enggak Umar, selesai. Cukup selesai. Enggak, sini. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam,
Ditanya, ada apa? Tadi saya itu mau laporan. Saya melaporkan apa? Istri saya suka ngomelin saya. Ternyata nasib kita sama. Engkau juga apa? Dimarah istri tidak berbuat apa-apa. Sehingga apa? Ditanyakan, wahai Umar, kenapa engkau nggak membalas? Engkau seorang khalifah, seorang yang disegani. Apa jawaban Umar? Tidak. Kemarahan dia itu tidak ada apa-apanya dengan perhatian dia kepada anak-anak saya, melahirkan anak saya. Ini Pak. Jadi apa? Luar biasa. Umar itu di luar singa. Di rumah kurang keras sedikit Pak. Maka laki-laki sejati adalah laki-laki yang di luarnya kayak singa, di rumahnya kelinci. Suruhnya jam berapa nih? Udah lewat ya? Saya maghribnya masih lama Pak. Mau lanjut suaranya udah masih lama nih. Baik, ya, kembali kepada ayat tadi, fal yang turil insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Allah memerintahkan kepada kita, lihatlah tanda kebesaran Allah pada diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang sebagai penjaga langit. Menjadikan para malaikat penjaga amalanmu. Maka jika engkau ingin melihat bagaimana tanda kemahakuasaan, kebesaranku, lihatlah pada dirimu sendiri. Mimma khuliq. Dari apa engkau diciptakan? Di antara tadaburnya, ketika manusia bisa sadar sesadar-sadarnya dari mana dia diciptakan, Pak, tawadu dia. Kapan manusia berani berbuat sombong dan membusungkan dada, Pak? Seakan-akan dia memiliki segalanya. Kalau jalan itu membusungkan dada. Kapten ini. Kapan ketika dia bersombong? Ketika kacang lupa kulit. Kalau dia tahu asal muasalnya dia itu siapa, dari mana, setetes air mani yang hina, dia akan sadar. Gak berani dia membusungkan dada sombong. Dia pasti apa? Akan rendah diri, rendah hati. Dan bentuk kerendahan diri kita itu ke dalam sholat kita. Nah kita sholat, Allahu Akbar. Angkat tangannya Allah. Kemudian sedekap. Kemudian merundukkan dengan rukuk. Semakin runduk lagi dengan sujud. Bahkan kalau kita perhatikan dalam ibadah umroh, kita kalau umroh Pak, ketika tawaf, itu sunnahnya gimana Pak? Membuka apa dia? Bahu kanan Pak. Itu kisahnya gimana Pak? Kisah itu dulu Rasulullah SAW ketika mau umroh, itu kan diejek sama orang Quraisy. Orang muslimah kecil lah gitu, nggak kuat-kuat. Mereka itu apa? Lemah-lemah. Tapi para sahabat buka lengannya, tunjukkan kepada orang-orang Quraisy, ini apa? Orang muslim adalah orang yang kuat. Jadi orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai. Meskipun kurus, ini tulang-tulang besi nih. Itu ketika tawaf. Tapi ketika sholat gimana Pak? Kan selesai tawaf 7 putaran. Kemudian kita sholat di belakang makom Ibrahim. Ketika kita sholat gimana? Tetap membuka ini? Enggak. Tadi menampakkan kepada orang Quraisy ini nih, kita kuat. Ketika sholat rendahkan diri, tutup lagi. Masa mau sholat Allahu Akbar sampai menunjukkan? Oh enggak. Apa di antara pesan Pak? Sholat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memecah sifat kesombongan, memecah sifat keangkuhan, pecah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tunduk, semakin runduk, semakin dia hinakan di dalam sujudnya, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang karena maghrib masih lama Pak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.